gitu. Ada dorongan dari keluarga mungkin papa. Pasti orang juga berpikirnya kayak gitu. Kayaknya pasti disuruh nih atau udah gini. Jujur sama sekali enggak. Perempuan yang duduk di kursi DPR RI ini cukup memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya begitu. Politik itu keras, kejam gitu kan. Lalu yang kedua pasti ada juga politik itu dunia yang maskulin gitu kan, masih ada patriarkinya. Jadi kalau perempuan terjun ke situ banyak yang masih takut, banyak yang masih ragu-ragu. Hello ladies, ketemu lagi di Herspektif. See the world through her perspective bersama dengan saya Desvita Bionda dan saya Bernadetta Ginting. Apa kabar Desvita? Kabar baik Deta. Selalu kabar baik ya setiap minggunya harus selalu sehat ya. Apalagi hari ini kita harus selalu happy karena biasanya kalau tanggal-tanggal segini tuh ibu-ibu perempuan-perempuan kayak kita tuh lagi senyumnya sumringah. Oh iya. Habis gajian Habis soalnya. gajian ya, baru dapat masukan nih. Masukan kayak gitu. Kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Super cantik. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Sudah main ke Okezone. Welcome to Okezone. Ini rumahnya Okezone khusus yang perempuan tapi kalau ini. Iya betul. Jadi memang beliau ini adalah seorang politikus muda ya yang saat ini juga menjabat sebagai pemimpin Komisi 12 di DPR RI. Oke, topik kita hari ini tuh bagaimana kiprah perempuan di ranah politik. Karena kalau kita tahu kan di setiap periode parlemen 2019 sampai 2024 ataupun 5 tahun sekali itu kan ada kuota 30%. Nah yang di 2019 sampai 2024 tuh kalau nggak salah belum mencapai kuota 30% itu. Nah kalau dari Mbak Putri sendiri sebagai perempuan yang memang sudah lama berkecimpung dunia politik, pertama kali memutuskan untuk terjun ke politik itu alasannya apa? Pertama kali, ya pasti ada panggilan ya gitu. Sebetulnya sebelumnya tuh nggak pernah terbayangkan juga sih terjun ke dunia politik gitu. Bahkan aku tuh dulu awal cita-cita sebenarnya mau jadi dokter. Oh, gitu. Dokter apa? Ya pokoknya pingin mengabdi lah gitu loh, pingin banyak bantu orang. Dan menurut aku pada waktu itu dokter salah satu profesi yang sangat mulia, bisa banyak bantu orang gitu kan. Dalam perjalanannya akhirnya kuliahnya keterimanya bisnis, S1 bisnis, S2 bisnis. Lalu mulai berpikir lagi, akhirnya aku memutuskan untuk di dunia usaha. Jadi waktu itu bisnis dulu. Nah tujuannya apa ya, tadi memang aku senang dan juga diajarkan dari kecil tuh gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Paling tidak aku pikirkan kalau kerja sama orang ya berarti manfaatnya hanya buat aku aja. Tapi kalau aku punya usaha bisa menciptakan lapangan kerja, bisa banyak bantu orang gitu kan. Nah akhirnya bisnis dulu udah 10 tahunan gitu. Baru kemarin 2024 memutuskan untuk terjun ke dunia politik gitu. Ada dorongan dari keluarga mungkin papa. Pasti orang juga berpikirnya kayak gitu. Kayaknya pasti disuruh nih atau udah gini. Jujur sama sekali enggak. Karena kebetulan ayah aku dan di keluarga aku tuh sangat demokratis gitu ya. Kita tuh nggak pernah dipaksakan. Maksudnya kamu anaknya politisi harus nih dunia politik gitu. Enggak. Kami tuh 4 bersaudara, beda-beda juga profesinya. Beda-beda juga profesinya. Tapi mungkin lebih kepada panggilan hati tersebut ya gitu. Dan kebetulan memang di bisnis aku tuh kebanyakan karyawan aku 90% tuh perempuan. Jadi tuh aku paham banget gitu, banyak yang suka cerita, curhat, perempuan dengan segala dinamikanya gitu kan. Ini kayaknya harus diperjuangkan dan harus ada yang menyuarakan. Dan aku melihat sekarang tuh tadi keterwakilan perempuan juga memang belum maksimal. Kalau nggak salah data nasional yang pemilu 2024 itu baru 20 atau 22% gitu ya. Itu baru perempuan yang terpilih. Apalagi kalau perempuan yang menduduki posisi strategis misalnya di pimpinan alat kelengkapan dewan itu jumlahnya lebih sedikit lagi gitu. Ya aku pingin paling tidak menjadi contoh gitu ya, dan juga menjadi ini agar perempuan-perempuan lainnya tuh
mau ikut ke dalam politik praktis dan tidak apatis gitu. Mungkin apakah benar selama ini itu kan yang mengatakan bahwa politik itu kan kejam, politik itu kan ibaratnya hanya untuk orang-orang yang memang mentalnya baja gitu kan. Apakah itu juga menjadi stigma yang membuat perempuan pada akhirnya aduh maju mundur ya untuk terjun politik? Iya, banyak sih sebetulnya ya stigma perempuan di dalam dunia politik. Tadi satu, politik itu keras, kejam gitu kan. Lalu yang kedua pasti ada juga politik itu dunia yang maskulin gitu kan, masih ada patriarkinya. Jadi kalau perempuan terjun ke situ banyak yang masih takut, banyak yang masih ragu-ragu gitu. Terus yang ketiga juga banyak juga permasalahan yang sebetulnya misalnya modal atau ongkos politik gitu kan nggak semua perempuan juga mungkin punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi sebetulnya multidimensional. Tapi kalau misalnya bicara politik itu benar nggak sih dunia yang keras, yang kejam dan lain sebagainya gitu. Aku rasa di dalam lini apapun kalau kita menjalankan pekerjaan itu pasti ada tantangannya, benar nggak? Pasti ada persaingannya, ada politiknya di kantor, ada suka dukanya, sama di semua lini gitu ya. Mungkin kalau politik banyak terekspos aja, terus kadang-kadang misalnya di debat-debat atau di mana banyak yang berdiskusinya agak keras dan lain sebagainya, mungkin itu jadinya terstigma bahwa politik itu keras, padahal sesungguhnya nggak seperti itu kok. Tapi kalau dari Mbak Putri sendiri ini kan pertama kali terjun lah ke dunia politik atau mencoba mencalonkan sebagai caleg ini, ada nggak sih kayak dari lingkungan sekitar yang kemudian seperti meragukan atau men-underestimate deh ke Mbak Putri, dan Mbak Putri sendiri jadi merasa minder gitu. Sampai akhir tadi kan kayak ada yang banyak sekali wanita akhirnya maju mundur nih untuk masuk ke dunia politik seperti itu. Iya, pasti ada gitu ya. Tapi kebetulan aku orangnya lumayan cuek. Jadi kalau udah maju aja gitu. Tapi pasti ada dari cerita beberapa caleg juga pasti di underestimate. Tadi secara ekonomi itu banyak loh yang di underestimate gitu. Lalu juga yang kedua, emang bisa bagi waktu antara ngurusin anak, ngurusin suami dan juga kerja di dunia politik gitu. Terus apakah nanti kalau perempuan itu bisa nggak memperjuangkan hak-hak kita? Nanti kalau misalnya tegas dibilangnya galak, tapi kalau kompromi dibilangnya lemah gitu kan. Serba salah posisinya. Serba salah kadang-kadang gitu. Tapi itu bagaimana kita menyikapinya sih kalau menurut aku. Oke, wah. Nah, kalau sebagai seorang perempuan itu kan memang leader tuh biasanya orang selalu, kalau budaya patriarki, leader tuh selalu lelaki. Perempuan kalau leader tuh biasanya alpha female gitu kan. Bener. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri melihat perempuan sebagai politisi itu wajibkah memiliki leadership seperti itu? Pasti harus punya leadership gitu, karena ini aku ngomong di konteks legislatif dulu ya. Waktu saat kita mencalonkan diri jadi calon legislatif, itu masuk ke DPR tuh bukan hal yang mudah. Itu pertarungannya luar biasa. Bayangkan kita kemarin ada berapa partai politik gitu ya. Wah, ada lebih banget. dari kan ada cukup banyak. Satu partai politik calegnya tuh misalnya 10 orang di satu daerah pemilihan. Jadi secara internal aja kita udah bersaing. Setelah itu kita harus bersaing dengan partai-partai yang lain gitu. Kita harus turun, harus menyapa konstituen, memperkenalkan diri kita, dan itu nggak hanya dilakukan dengan misalnya media sosial atau itu salah satu bagian, tapi banyak juga kerja-kerja di lapangannya yang itu tentu menuntut konsistensi, juga menuntut disiplin yang tinggi gitu. Jadi menurut aku pasti perempuan yang terjun ke politik pasti dia memiliki leadership. Paling tidak dia bisa memanage dirinya sendiri gitu kan, terus memanage tim internalnya, dan yang selanjutnya pasti dia bisa memanage konstituennya, karena konstituen itu tentu perlu dirawat, komunikasinya rutin selama 5 tahun ke depan kan harus dipelihara dengan baik. Kalau concern isu sendiri dari Mbak Putri itu apa yang ingin diperjuangkan di DPR ya? Di DPR. Ya sebetulnya banyak sekali ya, kalau yang terkait dengan perempuan kan kalau yang baru-baru disahkan 2022 itu kan sudah ada yang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga isu yang sangat-sangat menggelitik. Banyak sekali aku menerima aduan-aduan gitu ya, korban yang masih merasa itu sebagai aib gitu atau tidak takut
takut untuk melaporkan atau bahkan dia nggak tahu itu sebetulnya adalah sudah masuk ke dalam kekerasan gitu, baik kekerasan seksual ataupun kekerasan psikis, kekerasan secara verbal gitu. Jadi edukasinya memang betul-betul harus digencarkan kembali gitu. Lalu juga ada yang sekarang sedang dibahas di Panja itu rancangan undang-undang untuk Sisdiknas itu lebih fokus kepada guru-guru honorer gitu ya. Itu kan juga banyak perempuan guru-guru kita. Aduh itu mereka kalau datang konstituen-konstituen aku itu ngadep itu sedih karena banyak yang gajinya tuh masih Rp250.000. Bayangkan. Iya, itu guru honorer yang memang secara status itu belum disamakan dengan guru yang reguler gitu. Nah ini yang sedang mereka perjuangkan. Padahal mereka tuh udah mengajar, mengabdi puluhan tahun gitu ya, tapi mereka belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai gitu. Jadi banyak banget isu-isu tentang perempuan sebetulnya yang bisa diperjuangkan. Tapi kebetulan karena penugasan dari partai saya ditugaskannya di Komisi 12 dan Komisi 12 itu bidangnya adalah SDM, energi sumber daya mineral, lalu Kementerian Investasi, Hilirisasi, dan juga lingkungan hidup. Berat banget. Ya, lumayan. Berat. Tetapi ini adalah komisi yang sangat seksi gitu ya, strategis bagi saya karena salah satu cita-citanya Pak Presiden itu kan swasembada energi. Jadi memang banyak sekali yang kami bahas di Komisi 12. Salah satunya adalah isu-isu lingkungan hidup. Ini yang saya juga cukup tertarik. Misalnya tentang pengelolaan sampah. Nah, itu isu juga yang harus kita pikirkan gitu. Mungkin kalau dulu-dulu ya belum menjadi prioritas gitu ya, tapi sekarang itu luar biasa menjadi prioritas. Tempat sampah yang tersebar itu kan masih sistemnya open dumping, artinya buang sampah tuh udah ditaruh aja gitu, tidak dikelola, tidak di recycle gitu ya. Nah ini sekarang sedang dibenahi gitu. Jadi banyak sih isu-isu yang menarik. Jadi selama ini kalau misalnya Mbak Putri sendiri kan sudah berapa bulan ya jatuhnya ya di DPR RI ya? Dari Oktober. Dari Oktober ya. Apakah Mbak Putri sendiri merasa bahwa ini perempuan yang duduk di kursi DPR RI ini cukup memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya begitu Mbak? Iya, ya kalau menurut aku sih laki-laki dan perempuan tuh diberikan kesempatan yang sama gitu. Kita kan juga negara demokratis, one vote sama suaranya laki-laki dan perempuan. Begitupun di DPR sama kok dalam raker-raker kita, dalam berbagai forum kalau perempuan mau bicara juga tentu dipersilahkan gitu. Tapi memang yang saya merasa sangat beruntung, saya berasal dari partai yang sangat-sangat care terhadap perempuan. Buktinya saya diberikan kepercayaan sebagai ketua fraksi Partai Amanat Nasional yang satu-satunya perempuan di DPR. Di komisi pun saya satu-satunya pimpinan yang perempuan. Gitu. Jadi ini juga diharapkan bisa menjadi syiar, menjadi contoh kalau perempuan ditempatkan di tempat yang strategis, di pengambil keputusan kita juga bisa berprestasi kok. Gitu. Oke, jadi secara nggak langsung Mbak Putri ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kesempatan itu sama. Semua mau laki-laki mau perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Tapi kalau dilihat dari sisi perempuan ini ketika dia ingin menyuarakan pendapat, apalagi di ranah politik ini, biasanya apa yang menjadi hambatan bagi perempuan itu untuk lebih vokal lagi menyuarakan isu-isu ataupun pendapat? Ya tentu kalau di politik itu kan semua ada kepentingan. Ada kepentingan partai, ada kepentingan golongan gitu ya. Ya ini yang kadang-kadang menjadi dinamika aja sih gitu. Tapi sepengalaman aku selama menjabat dalam ruang-ruang pengambilan diskusi dan lain sebagainya itu diberikan kesempatan kok kalau mau bersuara bahkan kritis gitu ya, itu selalu diberikan kesempatan kok gitu. Tapi ini yang menarik juga ya Mbak Putri ini selain sebagai seorang politikus yang memang pasti kesibukannya cukup banyak gitu kan, sebagai ibu rumah tangga juga, ini pasti penasaran juga nih ladies bagaimana sih cara membagi waktunya Mbak? Iya. Ya memang kalau bisa membelah diri tuh kayaknya ada pintu Doraemon gitu ya. Tapi itu udah konsekuensi ya dari pekerjaan, dan itu juga mungkin yang menjadikan aku tuh percaya banget kalau perempuan tuh kayak benar-benar superwoman gitu ya, maksudnya bisa bermultifungsi gitu. Nah, mungkin laki-laki biasanya fokus satu, kalau kita kan bisa membagi, kadang membagi peran, jadi ibu, jadi istri, jadi di ranah profesional gitu. Nah kalau bagi aku cara membagi waktunya, aku selalu set priority.
gitu. Jadi apa yang menjadi prioritas nih gitu. Terus yang kedua, aku terbuka dengan yang adanya support system. Aku nggak bisa melakukan semuanya sendiri, kan tangan cuma dua, kaki cuma dua gitu. Jadi memang di rumah juga dibantu. Kebetulan ada ibu aku, ada mertua, ada juga yang bantu di rumah gitu. Jadi mereka lah support system yang juga mendukung gitu. Biasanya itu kalau tiap awal minggu, awal bulan aku tuh brief misalnya anak-anak nih jadwal bekalnya, terus misalnya lesnya, terus apa dan lain sebagainya gitu. Udah rapi, nanti yang menjalankan tuh kita bagi-bagi tugas gitu. Tapi anak-anak suka protes nggak sih Mbak? Misalnya kayak ada kegiatan sekolah, mama sibuk mulu nih nggak pernah ikutan gitu. Aku sih so far selalu membiasakan atau paling enggak meluangkan waktu ya. Cuma memang kadang-kadang dikomplainnya kan datangnya misalnya nggak sampai selesai. Setengah jam. Atau datangnya kadang suka agak terlambat nyesuaiin jadwal yang lain gitu. Ya pastilah kadang-kadang agak dikomplain, tapi aku sampaikan ke mereka ini adalah jalur pengabdian dan juga ini komitmen yang sudah aku ambil gitu kan. Kepentingan keluarga, kepentingan yang lain kan itu menjadi nomor 2. Kalau udah kepentingan negara kita itu nomor 1 lah gitu. Tapi kemudian dengan melihat kesibukan mamahnya, ada nggak salah satu dari anak yang Mbak Putri mungkin aku juga pengen kayak mama deh, ntar nanti udah kalau ada gede tiba-tiba atau ingin sesibuk mama, sekeren mama nanti gitu. Justru kayaknya pada nggak mau. Udah ngelihatnya aduh capek banget, mama nggak pulang kayaknya gitu ya, capek sibuk gitu. Oke. Menarik banget lah. Balik lagi seputar dunia politik ini. Ketika dulu kalau kita tarik ke belakang turun ke dapil kayak gitu, pernah nggak sih ada masyarakat yang mungkin kurang menerima karena budaya patriarki, bukan karena dia tidak percaya dengan kita, tapi lebih kepada bahwa ya pemimpin itu harus cowok. Ada sih ya, mungkin nggak yang secara langsung seperti itu, tapi kalau aku ngerasanya gini, kadang-kadang tuh anomalinya masyarakat yang perempuan, pemilih-pemilih perempuan itu belum tentu milihnya yang perempuan juga. Biasanya kan sama kadang-kadang woman support woman padahal harusnya kan woman support woman ya. Justru malah kadang-kadang tuh ada semacam seperti kayak saingan gitu ya, atau justru malah jadi diomonginnya yang negatif. Misalnya emangnya mampu, emang bisa membagi peran dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau kita bisa supporting one another, dan kalau aja mereka percaya bahwa suara-suara perempuan itu menurut aku akan jauh lebih terdengar kalau dibawakan oleh calonnya yang sesama perempuan, kan lebih mengerti. Gitu kan, nanti program-program itu kan juga kan bisa lebih pro ke mereka, paling seperti itu sih. Oke, memang ternyata budaya patriarki ini masih kental banget, walaupun kita bilang bahwa era saat ini tuh era modern ya. Kalau untuk suara tadi kan suara perempuan banyak banget yang mungkin ya bisa nggak ya perempuan, anak muda gitu. Biasanya anak muda di politik itu butuh waktu yang lama untuk bisa menguasai politik. Tapi kan kalau Mbak Putri bilang ini adalah parlemen yang pertama kan. Itu pernah nggak sih kayak kita lagi ngomong, mungkin lagi menyuarakan pendapat, kamu anak muda. Iya. Gitu. Kalau secara langsung sih enggak, tapi pastilah ada underestimate gitu ya. Pasti kadang-kadang kita merasa jam terbangnya belum banyak gitu kan, masih di underestimate gitu. Tapi bagi aku itu adalah justru sebagai challenge ya, gimana kita bisa membuktikan. Dan buat para anak muda juga yang nonton gitu, kalau ada yang mau terjun ke dunia politik praktis ya, itu jangan dijadikan sebagai hambatan gitu. Justru itu adalah ruang untuk kita bisa membuktikan. Kadang-kadang tuh anak muda tuh justru punya pemikiran-pemikiran yang baru, inovasi-inovasi, cara berpikirnya juga lebih strategis, lebih tepat sasaran, lebih agile juga, kemana-kemana tuh lebih mudah gitu. Jadi menurut aku sih nggak usah terlalu diambil hati, kita buktikan aja dengan pekerjaan kita. Kalau Mbak Putri sendiri bagaimana menjawab keraguan-keraguan itu sebagai anak muda, sebagai perempuan tuh gimana? Ya aku sih nggak banyak jawab, misalnya begini loh, gini-gini, karena itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya gitu kan. Kita cuma punya mulut satu, harus jawabin orang kan nggak, dan itu menurut aku buang-buang waktu ya. Jadi aku menjawabnya dengan kinerja gitu, apa yang bisa aku lakukan baik di komisi, di fraksi, lalu juga bagaimana aku memaintain konstituen di dapil, program-program apa saja yang aku bisa bawa ke mereka, manfaat apa saja, jadi biar hasil yang berbicara. Kalau tadi Mbak Putri menarik mengatakan bahwa anak
muda ataupun perempuan tuh nggak boleh apatis sama politik gitu. Nah, cara dari Mbak Putri sendiri untuk mengencourage mungkin anak muda supaya dia tuh peduli sama politik, nggak usah buru-buru untuk menjadi politisi, tapi untuk peduli aja politik tuh gimana, Mbak? Kalau melalui kegiatan sih kita banyak ya, kayak misalnya seminar-seminar, diskusi-diskusi gitu, supaya anak-anak muda ini juga tercerahkan. Karena nggak banyak yang paham juga misalnya DPR tuh tugasnya apa sih. Kadang-kadang ada juga image anggota DPR yang suka tidur itu ya di TV gitu, suka main games gitu. Padahal sebenarnya banyak banget tugas dari anggota DPR itu, dan kalau dikerjakan dengan baik tuh manfaatnya tuh benar-benar luar biasa gitu. Nah, itu aku suka berikan edukasi kepada mereka. Terus kalau mau tanya jawab, mau diskusi, biasanya kita ada di focus group discussion, ada seminar-seminar gitu ya. Terus lebih juga mungkin mencontohkan langsung juga gitu, kayak kegiatan-kegiatan di fraksi, kegiatan-kegiatan di partai. Kita juga melibatkan anak-anak muda. Sebagai contoh, tenaga ahli di fraksi partai aku juga mungkin 80% tuh anak muda semua. Gitu. Gen Z gitu. Jadi mereka bisa kasih perspektif dan mereka ngikutin langsung kan apa yang terjadi di ruang sidang segala macam. Kita juga ada program intern juga. Gitu. Dan jadi menurut Mbak Putri sendiri kalau untuk anak-anak muda sekarang ini cukup tertarik nggak sih dengan dunia politik ini? Kalau aku melihat anak-anak muda zaman sekarang Gen Z tuh mereka tuh pinter-pinter, kreatif-kreatif, dan mereka tuh punya gayanya masing-masing. Mungkin mereka tuh caranya itu menyampaikannya tuh unik ya, kadang-kadang terkesan kayak blak-blakan, to the point, tapi memang itu communication style-nya mereka gitu. Jadi kita tuh sebagai politisi jangan baper gitu kan, terus juga jangan kayak, loh kok kamu ngomongnya kayak nggak sopan atau gimana, padahal itu emang their way of communicating aja gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya sih mereka sebetulnya care banget ya terhadap politik. Mungkin cara penyampaiannya tuh macam-macam gitu, ada yang mungkin vokal di media sosial, ada yang membuat karya-karya, lagu kah, atau film apa lain sebagainya gitu. Menarik sih. Tapi kan banyak yang bilang sekarang ini kalau anak-anak Gen Z ini disebut bahwa dia agak sulit ini untuk ibaratnya kayak berkomunikasi dengan gen di atasnya begitu ya, gen milenial. Kadang mereka agak suka yang ngeyelan, kayak gitu, punya pendapatnya sendiri dan kekeh gitu. Kalau dari Mbak Putri sendiri gimana ngadapin itu? Kan banyak dari tenaga ahli tadi. Ahli-ahli tadi itu kan yang Gen Z itu bagaimana komunikasinya? Kalau aku pakai pola komunikasinya, kita dengarkan dulu. Ya biar aja mereka ngomong kan nanti apa macam-macam. Itu kan ide-ide kan jangan tertutup. Jangan dia baru ngomong 1-2 kata terus kita sudah stop dulu, kan jangan gitu kan. Biar mereka keluar, nggak apa-apa. Itu kan proses pendewasaan, itu proses mereka juga untuk berpikir. Nanti baru kita masukkan, oh itu kan menurut kamu. Nah kalau menurut saya seperti ini loh. Ini faktanya begini, dasar hukumnya begini, ini begini. Jadi pelan-pelan kita kasih masukan-masukan gitu. Tapi intinya jangan kalau mereka ngomong tuh mungkin jangan kita cut dulu kali ya. Tapi ada yang suka baperan nggak sih Mbak? Biasanya kan suka gitu kalau dari kamu kayaknya ini kurang begini deh atau kurang begitu deh. Ada yang baperan gak tuh? Ya mungkin itu budayanya mungkin biasanya kalau dengan orang yang misalnya pejabat atau gimana harus yang siapa ya Bu gitu. Noted. Ya gitu, itu harus kita breakthrough lah gitu ya. Aku sih nggak begitu sih. Santai aja, kita mau diskusi mau apa boleh. Seformal itu nggak harus gitu ya. Iya. Gitu. Menarik. Nah kalau kita lihat tadi saat ini kan anak muda, mungkin Mbak Putri punya banyak cara ya, working group discussion dengan anak muda. Tapi kalau menurut Mbak Putri sendiri setelah masuk ke parlemen, apa sih yang membuat anak muda ke ranah politik ataupun ke anggota DPR ini mereka sedikit kurang percaya gitu? Stigma-stigma apa atau mungkin ada brandingan yang kurang tepatkah gitu? Iya tadi ya, makanya memang sekarang tuh informasi kan luar biasa ya. Lewat nggak cuma media nasional, lewat medsos gitu ya, lewat berbagai platform. Kadang-kadang tuh ada jadi disinformasi, artinya misalnya satu video nih terus di crop gitu kan, dipotong-potong gitu, terus yang ditampilin yang buruk-buruk, karena ya kita nggak bisa memungkiri juga kadang netizen juga sukanya yang nggak bagus itu view-nya banyak gitu kan, langsung percaya lagi kalau netizen kita ya. posting yang kerjaan gitu yang ini nggak ada yang nonton, tapi kalau yang kontroversi yang orang berantem yang nggak bagus itu view-nya banyak. Kalau di dunia media itu justru yang berita yang buruk itu good news is bad news. Karena algoritmanya seperti itu. Jadi nggak heran kalau yang sampai ke
anak-anak muda kita yang seperti itu. Mungkin yang mereka lihat tuh jadinya yang buruk-buruknya gitu. Karena yang baik-baiknya misalnya turun ke dapil, proses rapatnya dan lain sebagainya itu kan semua disiarkan, itu kan terbuka. Sebenarnya ada di YouTube DPR gitu ya, bisa nonton semua itu kan disiarkan terbuka. Tapi ada yang nonton apa enggak? Kan enggak tahu. Tergantung nih, kalau yang jelek-jelek pada cepet biasanya, kalau bagus agak gitu. lewat komennya juga banyak banget lagi ya. Seru gitu. Langsung viral lagi gitu. Mbak Putri, tapi kalau misalnya di lingkup DPR RI sendiri ini terkait dengan solidaritas antar perempuan lintas komisi mungkin seperti itu seperti apa? Di DPR tuh ada kaukus perempuan, gitu yang nanti ketuanya tuh dipilih bersama musyawarah gitu ya. Terus biasanya juga ada pertemuan-pertemuan rutin sih. Jadi biasanya pasti ada solidaritas, terutama kalau misalnya mengawal isu-isu yang penting, yang pro perempuan, ada kasus-kasus penting, ada apa itu pasti biasanya ada pertemuan seperti itu. Tetap jadi, saling support juga ya? Saling support kok. Meskipun kan jumlahnya berbeda, juga lintas fraksi ya. ya. Iya, kan jumlahnya juga nggak banyak gitu kan. Oke, tadi kita udah ngomongin politik. Sebenarnya aku pengen nanya-nanya ke Mbak Putri ini kan. Boleh. Agak sedikit personal gitu kan. Tadi Mbak Putri ini kan politisi, lalu juga ada nama besar keluarga di balik. Pernah nggak merasa lelah untuk mencapai sebuah ekspektasi bahwa sebagai anak dari politisi, anak dari pejabat itu harus selalu sempurna? Kadang-kadang tuh yang berat itu bukan ekspektasi dari masyarakat, tapi ekspektasi dari diri kita sendiri. Gitu. Kadang-kadang ada juga harus di posisi ini misalnya harus in a certain gitu ya. Jadi aku juga belajar untuk lower my expectation gitu. Tidak menuntut apa-apa dengan diri sendiri, walaupun nggak bisa dipungkiri pastilah ada beban sebagai anak tokoh nasional gitu ya. Apalagi ayahku juga udah berkarir sekarang mungkin 20 tahun di dunia politik dengan berbagai pencapaiannya gitu ya. Itu kan juga pasti menjadi bahan perbandingan gitu kan. Biasanya tapi seperti itu ya. Pasti kita nggak mau pun pasti kan dibanding-bandingin gitu kan. Tapi aku berusaha pokoknya bagaimana menjadi diri sendiri, yang punya warna sendiri gitu kan, dengan kepribadian juga yang aku sendiri. Jadi I don't wanna be somebody else sih gitu. Nggak mau jadi orang lain, nggak mau pretending to be siapapun gitu. Ya kalau memang masyarakat yang support, orang yang support berarti mereka memang tulus aja. Gitu kan. Jadi mau membawa warnanya bahwa ini loh Putri gitu ya. Tidak ada baik-baik. Tapi seorang Putri dari seorang politisi, istri dan ibu tuh berbeda nggak karakternya, atau memang ya udah sama kayak gitu? Beda banget sih. Kalau jadi ibu lebih apa nih? Parenting yang galak-galak kah? Kalau di kerjaan saya di politik gitu ya kan, apalagi sebagai pimpinan itu harus tegas lah. Harus ya jelas, nggak ada abu-abu gitu kan. Maksudnya harus firm gitu kan. Kalau nggak kan nanti kita gimana? Kita kan harus mimpin fraksi, banyak anggota dan lain sebagainya. Jadi pasti aku cukup tegas kayaknya kalau dalam pekerjaan. Dulu waktu bisnis juga begitu. Tapi kalau di rumah sebagai ibu, sebagai istri itu justru enggak terlalu yang lebih kalem, lebih soft, sama anak-anak aku jarang marah banget. Oh ya? Ya, atau mungkin udah lelah ya? Udah lelah apa ya? Soalnya mungkin karena waktunya juga kan sedikit. Jadi kayak aduh sayang banget kalau ketemu terus aku harus kayak marah atau gimana. Aku berusaha se-soft spoken mungkin. Walaupun kadang susah ya. Ya walaupun kadang-kadang emosi gitu ya. Biasanya kalau emosi lebih memilih udah masuk kamar dulu, cool down dulu deh, baru nanti ini lagi gitu kan. Kalau sama pasangan justru aku sebenarnya manja orangnya. Gemes. Jadi lumayan berbeda personality-nya. Menyesuaikan dengan siapa yang sedang dihadapi begitu ya. Kayaknya justru menurut aku itu menjadi istimewanya perempuan nggak sih? Kayak kita tuh bisa membagi loh sebenarnya. Nggak mesti juga kayak pretending to be pokoknya harus tegas, harus firm, harus jadi superwoman gitu kan. Enggak juga, karena perempuan tuh punya sisi kelembutan. Pas dia sebagai ibu, sebagai istri, justru kelembutannya itulah bagi aku ya, itu yang harus ditonjolkan gitu. Dan beruntungnya Mbak Putri memang juga disupport juga selain dari suami dan anak, tapi juga mertua, orang tua ya. Sistemnya kuat banget ya. Alhamdulillah, udah mereka paham banget lah dengan kesibukan apa segala macam. Oke. Sebagai seorang ibu nih,
apa value yang ingin Mbak Putri teruskan, wariskan ke anak-anak dengan kondisi yang seperti ini? Kita tahu bahwa kan digitalisasi makin kencang, tadi banyak sekali sosial media saking kuatnya misinformasi, disinformasi di mana-mana. Apa value yang ingin diwariskan agar anak dari Mbak Putri ini bisa menjadi generasi emas? Iya, aku sih selalu apresiasi mereka gitu ya. Aku selalu ajarkan anak-anak tuh harus mencintai, menghargai diri mereka sendiri. Itu fondasi nomor 1. Karena kalau mereka nggak appreciate themselves, itu nanti bagaimana mungkin orang lain akan menghargai mereka gitu. Jadi mereka harus sayang, cinta sama dirinya sendiri. Terus punya kelebihan di mana, kesukaan di mana, itu harus digali. Jadi harus jadi yang terbaik, apapun bidangnya. Aku nggak pernah maksa, silahkan. Anak aku yang pertama dia sukanya tuh art, jadi sukanya main piano, main cello, sukanya yang seni-seni gitu. Kalau yang nomor 2 itu justru dia science gitu kan. Lumayan bedanya yang gede-gede 2 lebih science. Ada juga yang sukanya olahraga gitu. Jadi mereka masing-masing punya interestnya walaupun masih kecil, dan aku biasanya gali kemampuan mereka di bidang itu harus jadi yang terbaik di bidang apapun yang mereka pilih. Tapi kalau ternyata nanti begitu mereka dewasa, mereka jadi ngelihat, pengen jadi politisi, mungkin yang anak nomor 3 suka pada olahraga, jadi menteri bisa olahraga. Amin. Iya silakan aja, pokoknya aku nggak pernah memaksakan karena kan pengalaman dulu aku juga nggak mau kan. Iya jadi benar. politisi ternyata kesini juga gitu. Me time-nya biasanya ngapain Mbak Putri? Sama, aku me time paling aku suka olahraga, paling main tenis, aku suka naik kuda. Terus kalau di rumah ya paling treadmill, lari gitu atau nge-gym gitu. Terus paling kayak ngopi ya, makan dessert yang simple-simple aja sih. Itu harus ada seminggu sekali Me atau time. Ya, pokoknya kalau udah mumet gitu ya, pasti. Guilty pleasure-nya biasanya apa? Dessert kali ya. kayaknya sama deh, hampir semua perempuan begitu Aku deh. instan. Iya. Aku dessert sih. Aku kayak sweet tooth deh. Supaya manis-manis. Menghilang stres kayak gitu kan. Cara mengelola stres biasanya gimana Mbak? Cara mengelola Selain tadi kan me time, tapi mungkin ada trik khusus dari Mbak Putri. Biasanya kalau aku stres, aku masuk ke ruangan sendiri, aku tenangin diri. Lebih ke grounding ya, cool down dulu. Tapi satu tips yang aku pelajari itu sih, nggak usah terlalu mendengar kata-kata noise gitu. Pokoknya yang penting itu adalah circle terdekat kita, yaitu pasangan kita, anak-anak, keluarga, sahabat-sahabat. Itu bagi aku mereka tuh wajib didengerin dan juga kalau ngasih saran kita pasti pertimbangkan. Tapi kalau misalnya kita harus memenuhi ekspektasi segitu banyak orang, mendengarkan segitu banyak orang yang kadang-kadang juga nggak kenal kan sama kita, nggak tahu keseharian kita segala macam, itu akan lelah ya. Cuitan-cuitan netizen suka dibalesin nggak Mbak? Biasanya kan ada aja tuh yang usil yang gitu kan, negatif. Jarang sih aku kalau jarang baca juga. Paling kalau misalnya lagi pas buka, ya kadang di scroll gitu aja. Cuman nggak pernah diambil inilah gitu. Memang kita tuh di era medsos yang sangat terbuka tuh udah harus bisa memfilter sendiri terlebih dahulu. Iya, karena kalau mau kita mau nunjuk tuh kayak berapa ribu orang, berapa puluh ribu gitu kan, mau gimana menertibkannya. Susah. Apalagi kadang juga pakai akun palsu, ngomentarin kita kayak gitu kan. Jadi harus memang sengaja ingin menjatuhkan mental kita gitu ya. Iya. Ya memang dengan era digitalisasi yang seperti ini gitu ya disayangkan juga kadang-kadang orang tuh memakai media sosial tuh untuk sesuatu yang negatif gitu. Padahal di Indonesia tuh kalau kita gunakan medsos untuk yang positif, misalnya untuk jualan aja, itu kan ada cuannya, ya kan, ada penghasilannya. Tapi kalau kita hate comment segala macam kan nggak dapat apa-apa juga gitu. Cuman ya kembali lagi ya mungkin orang-orang punya perspektif yang berbeda. Iya, apalagi kalau hate comment-nya itu perempuan yang hate perempuan. Itu banyak sekali terjadi. Justru kayaknya yang lebih banyak bully gitu ya, misalnya kayak kalau ke aku misalnya fisik atau apa itu ada yang ngebully fisik. Pernah terjadi ke Mbak Putri ya? Oh my God, secantik ini. Salah salah akun kayaknya dia. Mungkin yang bully lebih cantik, lebih keren. Tapi pasti nggak ada fotonya dia kan di akunnya. Fotonya ini tanaman gitu. Itu gimana cara menghadapi komen-komen gitu? Ya aku nggak aku. Tapi pernah ada beberapa komen yang waktu itu nggak ke aku tapi ke anak-anak.
Nah, kalau itu aku kayaknya harus lumayan bereaksi deh, karena nggak fair ya, anak kita kan nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu, dan aduh kok tega banget. Dan kadang-kadang yang komen itu juga sesama perempuan, sesama ibu. Iya, itu kenapa masih sering terjadi ya, maksudnya Itu aduh. ladies di luar sana jangan deh, kita harus saling support ya, woman support woman-nya. Jadi kita sama-sama untuk memperjuangkan hak-haknya juga perempuan gitu loh, apalagi seperti Mbak Putri yang memang saat ini berada di DPR RI ya, yang ingin membantu untuk memperjuangkan haknya perempuan juga gitu. Kena bully kayak gitu. Cukup menyedihkan. Tapi kalau Mbak Putri ngelihat sendiri untuk Gen Z sekarang terkait dengan interest mereka dengan politik itu banyakan yang cowok apa yang ceweknya nih? Kalau yang ke aku sih karena mungkin aku perempuan ya, jadi yang perempuan ini banyak banget. Banyak ya? Ada aja dalam setiap minggu tuh yang audiensi, yang ketemu dari organisasi mana, komunitas mana, dan mereka tuh pinter-pinter luar biasa. Gitu, ada yang sudah bikin, ada kemarin baru aja tuh dari salah satu organisasi, bahkan mereka sudah membuat panduan untuk satgas tindak pidana kekerasan seksual di kampus-kampus. Jadi mereka tuh lagi mensosialisasikan itu. Ini anak-anak muda loh, Anak-anak muda. yang benar-benar aware dan mereka nguasai dan sebagainya. Gitu. Ada juga yang komunitas yang pedulinya lingkungan, gitu. Ada yang mana? Ya aku sampaikan ke mereka kalau misalnya yang kalian sampaikan ini diperjuangkannya di DPR itu akan jauh lebih bermanfaat. Iya, dan kita gitu. juga butuh banyak perempuan-perempuan muda untuk bisa mewakili kita-kita ini di kursi DPR, apalagi tadi kasus kekerasan seksual, lalu juga perdagangan perempuan itu juga masih cukup tinggi. Iya. KDRT juga dan lain sebagainya, itu isu-isu yang aduh gak ada habisnya. Oke, udah ngobrol terus dari tadi, kita lupa ini untuk mau main kuis ya kita ya. Oke. Kita di sini ada beberapa pertanyaan, jadi nanti Mbak Putri bisa pilih jawabannya. Ini random, kita juga nggak tahu nih, gitu kan. Pertanyaan panas, hati-hati. Ini ambil ada apa? Ambil Oh, oke. Ada tuh tulisannya. Mana ya? Oh, Jangan-jangan belum dimasukin ya, Ma. susah nih ngambilnya. Susah. Coba deh. Oh nggak ada? Udah dimasukin belum? Ada. Oh, Udah. ada. Kurang rata ini. Aduh, makanya. iya. Ya ini nih. Oke. Ini Mau yang aku buku bacain. siapa? Boleh. Jawab cepat. Tidak boleh ada jeda. Benar atau salah? Iya. Lebih susah jaga image di dunia politik daripada dunia entertainment. Benar. Benar. Why? Karena ini nggak tahu ya aku ya. Aku kan belum pernah di entertainment juga. Tapi kalau di politik itu apa ya? Karena kita kan pelayannya masyarakat, gitu kan. Apalagi di DPR, wakil rakyat loh, gitu kan. Jadi banyak banget privacy yang menurut aku sih harusnya dijaga. Yang keep to myself, gitu. Terus juga jangan sampai kita menjadi seperti kayak nggak peduli atau ignorant, karena masyarakat sekarang juga masih banyak yang ekonominya susah segala macam gitu kan. Jadi aku berusaha menempatkan diri sebaik mungkin. Nggak boleh sering-sering flexing ya, katanya kalau jadi anggota DPR nanti malah Jangan. jadi ini ya. Iya. Tracking gitu kan ya. Tapi Bahaya. ada do and don'ts-nya juga nggak sih semenjak jadi anggota DPR, mungkin dari partai mengharuskan nggak boleh posting ini gitu. Iya. Sebenarnya pada dasarnya aku sih dari dulu tuh ya punya media sosial itu untuk pekerjaan gitu. Jadi misalnya yang diupload ya paling seputar pekerjaan, karena kan harus ada laporan juga ke masyarakat kita ngapain aja gitu. Tapi kalau hal-hal yang personal gitu, keluarga, anak-anak, suami, kayaknya nggak begitu sering, sesekali aja. Oke, selanjutnya pertanyaan lainnya. Ini ada berapa? Ada banyak ya. Kecil soalnya Kecil kertasnya. memang. Nanti kita akan buat lebih gede nih. Lebih benar atau salah? Generasi muda lebih peduli citra daripada substansi. Salah. Why? Generasi Gen Z kan maksudnya kan. Iya. Banyak kok Gen Z yang aku temui pinter-pinter, cerdas-cerdas, justru mereka sangat kritis terhadap substansi gitu ya. Ya mungkin ada juga yang peduli dengan gayanya gitu ya, tapi kayaknya banyak juga yang dengan substansi deh. Tapi kan banyak sekali kita nggak bisa pungkiri ya, Iya, sosial betul, media betul. itu kadang menjadi tempat untuk pamer sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yes. Gitu kadang kita mungkin sedih ya iya di melihatnya. sosmed kayak lagi kerja nih, padahal sebenarnya enggak, atau lagi pamer sesuatu padahal bukan punya kita. Kalau Mbak Putri sendiri melihat Ya itu fenomena itu aku gimana? melihat itu memang medsos tuh aduh ya plus minus ya. Kadang-kadang anak-anak kita yang masih muda-muda Gen Z ini mereka ngelihat tuntutan sosial yang begitu tinggi. Ngelihat temennya staycation di mana, Iya. ngelihat temennya udah bisa beli ini, beli itu segala macam gitu. Jadi mereka merasa
harus juga seperti itu untuk bisa diterima di pergaulan gitu kan. Jadi memang apa namanya, menurut aku sangat disayangkan sih kalau ada yang menggunakan sosial media hanya untuk flexing, untuk juga apa namanya bisa ikut circle sosial tertentu. Mungkin perlu lebih banyak edukasi kali ya. Bahkan katanya kalau ada mau acara reuni atau apa itu penyewaan handphone tuh laris manis. Oh gitu ya. Oh ya Gitu karena kan. tadi ada certain Oh iya, jadi dia mau sewa ya. mungkin merek-merek tertentu. ada kayak gitu. certain social standard yang Betul. mereka tuh kayak harus di Memenuhi. situ memenuhi gitu. Padahal menurut aku flexing yang paling flexing tuh justru dengan kita punya karya. Oke, terakhir mungkin satu kali lagi ini biar Oke. rata ini. Diaduk. Nah, ini ada. Nah, ini nih. Oke. Coba aku lihat apa lagi ini ya. Jawab cepat, nggak boleh mikir. Oke. Tapi gue yang mikir ini. Terakhir dikritik soal apa? Sebentar. Aduh, aku jarang inget. Iya, itu jarang banget baca. Soalnya apa ya? Mungkin seputar pekerjaan kali ya. Atau mungkin pernah posting foto lagi kerja ada yang komen, pencitraan aja. Oh iya gitu. Pencitraan anggota dewan gitu. Gitu. Gimana nanggepinnya biasanya? Ya nggak ya silakan lah, semua orang kan punya apa namanya kebebasan untuk bicara apa aja gitu. Aku sih nggak pernah begitu nanggepin sih yang kayak gitu-gitu. Tapi Mbak Putri kan emang dari awal kan sudah mengatakan bahwa tipenya cuek gitu ya. Jadi kayaknya komentar-komentar netizen tuh nggak terlalu diperhatikan juga kali ya Mbak Putri begitu ya. Karena kecuali kalau misalnya yang bully ya, misalnya ke anak atau apa itu ya pasti menjadi perhatian lah gitu. Tapi kalau masukan atau suggestion gitu? Oh seneng dong, aku sangat menghargai. Apalagi kadang-kadang yang suka kirim DM misalnya mau ketemu audiensi dari komunitas mana, itu pasti aku jawab. Oke. Dan itu juga nanti akan direalisasikan begitu Mbak? Iya banyak kan, aku di DPR sering banget terima anak-anak muda, mereka yang DM apa segala macam kirim itu. Iya, Tertarik kayaknya mau jadi ini. Next 2029 ya, caleg dapil. Caleg. Sudah tidak muda lagi. Nggak apa-apa Kan tadi kan dong. Mbak Putri bilang kan anak-anak muda yang kemudian dirangkul di situ kan untuk berbicara bareng Yang gitu, penting sharing. berjiwa muda. Oh iya benar, jiwa muda. Oke, terakhir mungkin untuk menambah tadi lebih banyak lagi keterwakilan perempuan di ranah politik, menurut Mbak Putri sendiri apa nih? Adakah evaluasi atau sesuatu yang perlu dibenahi dari sistem politik kita agar mungkin perempuan tuh jadi lebih tertarik? Iya, kalau bagi aku yang pertama itu justru dari parpolnya. Karena kalau di DPR itu kan hasil akhir, ya kan. Awalnya itu harus dari penjaringan dari partai politik masing-masing. Jadi pertama kita memberikan awareness dulu kepada para perempuan untuk ikut kontribusi di politik praktis. Yang kedua, partainya harus partai yang inklusif, yang memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan. Jangan caleg-caleg perempuan terus nanti dikasih nomor urutnya yang bontot, Yang paling bawah. iya kan? Atau dikasih dapil-dapil yang sulit gitu misalnya. Gitu. Itu juga akan mempengaruhi soalnya Sangat ya. mempengaruhi. Atau nanti nggak diberikan bantuan gitu ya, misalnya bantuan logistik, bantuan apa dan lain sebagainya, itu kan juga sangat berpengaruh. Nggak semua calon legislatif itu kan punya kemampuan ekonomi yang juga mumpuni. Ada yang memang pinter-pinter, mereka memang gagasannya bagus, tapi kan kenyataannya kalau kita turun ke masyarakat tentulah pasti ada butuh transportasinya, apanya, ada butuh kebutuhan-kebutuhan. Nah kadang-kadang ini yang menjadi masalah. Jadi caleg-caleg perempuan yang hebat-hebat, yang pintar-pintar ini gugur dengan sendirinya gitu loh. Karena tadi persaingan, lalu juga ongkos politik, terus tekanan di partainya gitu ya. Jadi dari situnya dulu dibenahi. Karena kalau secara aturan kan memang sudah ada 30% itu. 30% tadi. Nah, tinggal bagaimana partai-partai ini mau nggak berupaya untuk mereka memenuhi keterwakilan si 30% tersebut gitu. Dan kalau kepada masyarakatnya ya harus aware, tadi woman support woman, jangan mendiskreditkan, jangan juga kalau caleg perempuan terus malah di underestimate gitu ya. Kasih kesempatan yang sama deh laki-laki dan perempuan. Oke, sebenarnya kesempatan yang sama itu di Indonesia sudah ada, tinggal bagaimana kita perempuan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri, di tengah kesibukannya sudah main-main ke Okezone, nanti kita main lagi dengan topik yang lebih beragam. Oke, thank you lady sudah nonton, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah sebagai perempuan kita juga harus percaya diri, self love ya tadi katanya ya, dan harus mental baja apapun itu profesinya. Yes, dan woman support woman ya. Betul sekali. Jangan lupa juga untuk tonton Selalu Perspektif. Kita pindah jam tayang hari ini setiap hari Sabtu jam 4 sore. Follow semua official akun dari Okezone. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
Dadah.